Hai, perkenalkan nama saya Emmanuel Mario Mode, NIM 01130009, semester 1A. Saya mahasiswa Universitas Nusa Nipah Maumere, program studi S1 Keperawatan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang gagal ginjal kronis. Pengertian gagal ginjal kronis. Ginjal adalah organ yang berfungsi untuk menyaring limbah dan kelebihan cairan dari dalam darah, kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Bukan itu saja, ginjal juga memiliki sejumlah fungsi penting, termasuk yang pertama, mengatur kadar bahan kimia dalam tubuh agar jantung dan otot dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, membantu mengatur tekanan darah. Yang ketiga, memproduksi zat sejenis vitamin D guna menjaga kesehatan tulang. Yang keempat, memproduksi hormon glikoprotein yaitu eritropoietin untuk membantu merangsang produksi sel-sel darah merah. Gagal ginjal kronis atau GGK menjadi salah satu penyakit yang dialami oleh organ penting tersebut. Kondisi ini ditandai dengan penurunan fungsi ginjal secara bertahap. Kerusakan ginjal ini dapat berupa kelainan jaringan, komposisi darah, dan urin atau tes pencitraan ginjal yang dialami lebih dari 3 bulan. Gagal ginjal kronis akan berakhir menjadi gagal ginjal akhir atau ESRD jika tidak ditangani dengan tepat. Kondisinya terjadi akibat penumpukan limbah tubuh, cairan, dan elektrolit yang bisa membahayakan tubuh. Jika sudah begitu, tubuh membutuhkan prosedur dialisis atau cuci darah. Prosedur bertujuan untuk membantu kinerja ginjal yang sudah rusak. Pengidap biasanya tidak menyadari gejala yang muncul, sehingga langkah penanganan cenderung telat dilakukan. Jika sudah begitu, sejumlah gejala akan muncul sebagai tanda jika organ ginjal tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Penyebab gagal ginjal kronis: diabetes dan tekanan darah tinggi atau hipertensi bertanggung jawab atas 2/3 kasus penyakit ginjal kronis. Yang pertama, diabetes. Kondisi ini terjadi ketika gula darah dalam tubuh terlalu tinggi. Seiring waktu, gula darah yang tidak terkelola menyebabkan kerusakan pada sejumlah organ dalam tubuh, termasuk ginjal. Yang kedua, tekanan darah tinggi. Kondisi ini terjadi ketika tekanan darah dalam tubuh meningkat. Penyakit ini menjadi penyebab utama penyakit ginjal kronis. Pun penyakit ginjal kronis dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Faktor risiko gagal ginjal kronis. Terdapat beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami penyakit gagal ginjal kronis. Berikut ini beberapa di antaranya. 1. Usia. Risiko penyakit semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia. 2. Suku. Keturunan Afrika, Amerika, dan suku asli Amerika memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan ras lain. 3. Jenis kelamin. Umumnya, laki-laki memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit ini. 4. Riwayat keluarga. Riwayat keluarga dengan diabetes dan hipertensi bisa saja berakhir pada gagal ginjal kronis. 5. Mengonsumsi makanan tidak sehat. Sering mengonsumsi makanan tinggi protein dan lemak meningkatkan risiko terkena gagal ginjal. 6. Konsumsi obat tertentu. Golongan obat analgesik atau obat penghilang rasa sakit meningkatkan risiko terkena gagal ginjal. 7. Glomerulonefritis. Kondisi ini menyebabkan peradangan dan merusak unit penyaringan ginjal. 8. Penyakit bawaan. Kondisi seperti penyakit ginjal polikistik adalah penyakit bawaan yang menyebabkan terbentuknya kistat besar di ginjal dan merusak jaringan di sekitarnya. 9. Penyakit autoimun. Nefritis lupus menjadi salah satu penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan pada pembuluh darah kecil pada bagian penyaringan limbah dalam ginjal. 10. Kondisi lain. Obstruksi yang terjadi akibat batu ginjal atau tumor dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Gejala gagal ginjal kronis. Tanda dan gejala gagal ginjal kronis umumnya berkembang dari waktu ke waktu.
Penurunan fungsi ginjal yang terjadi bisa menyebabkan penumpukan cairan atau limbah tubuh dan masalah elektrolit. Tergantung pada tingkat keparahannya, hilangnya fungsi ginjal memicu sejumlah gejala berikut seperti mual dan muntah, kehilangan selera makan, kelelahan dan kelemahan, masalah tidur, peningkatan atau penurunan frekuensi buang air kecil, penurunan kesejahteraan mental, kram otot, kulit kering dan gatal, tekanan darah tinggi atau hipertensi, sesak napas akibat penumpukan cairan di paru-paru, nyeri dada akibat penumpukan cairan di sekitar lapisan jantung, sering ingin buang air kecil terutama di malam hari, kulit gatal, adanya kandungan darah atau protein dalam urin, kram otot dan kejang otot, penurunan berat badan, cegukan, penumpukan cairan yang mengakibatkan pembengkakan pada pergelangan kaki atau tangan, dan disfungsi ereksi pada pria. Tergantung pada kondisi dan tingkat keparahan penyakit, gejala yang muncul akan berbeda pada masing-masing pengidap. Gejala bisa saja merupakan akumulasi dari penyakit lain yang sudah ada. Pada beberapa pengidap, mereka tidak mengembangkan gejala sampai terjadi kerusakan ginjal permanen. Diagnosis gagal ginjal kronis. Diagnosis diperlukan setelah muncul gejala yang mencurigakan. Pemeriksaan juga perlu dilakukan pada orang yang memiliki sejumlah faktor risiko. Berikut ini beberapa pemeriksaan yang perlu kamu jalani. 1. Pemeriksaan darah. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kinerja ginjal dengan cara melihat kadar limbah dalam darah seperti kreatinin dan urea. 2. Tes urin. Pemeriksaan ini berguna untuk mengetahui apakah ada indikasi kerusakan ginjal. Dalam tes ini, akan dokter periksa kadar albumin dan kreatinin dalam urin. Selain itu, kandungan protein dalam urin juga turut serta dokter periksa. 3. Pemindaian. Pemindaian ini bisa kamu lakukan untuk melihat struktur dan ukuran ginjal. Beberapa jenis pemindaian yang bisa kamu lakukan seperti misalnya USG, MRI, dan CT scan. 4. Biopsi ginjal. Biopsi bisa kamu lakukan dengan mengambil sampel kecil dari jaringan ginjal. Jaringan tersebut kemudian dokter periksa untuk menentukan penyebab kerusakan ginjal. Pengobatan gagal ginjal kronis. Pengobatan gagal ginjal kronis dapat kamu lakukan dengan transplantasi ginjal dan cuci darah. Selain itu, pengidap juga harus menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah gejala semakin parah. Berikut ini beberapa langkah pengobatan yang bisa kamu tempuh. Yang pertama, mengobati penyebabnya. Dokter akan bekerja untuk memperlambat atau mengontrol penyebab penyakit ginjal. Pilihan pengobatan bervariasi tergantung pada penyebabnya. Namun, kerusakan ginjal bisa saja memburuk bahkan ketika kondisi yang mendasarinya seperti diabetes mellitus atau tekanan darah tinggi telah dikendalikan. Yang kedua, mengobati komplikasi. Mengendalikan komplikasi penyakit ginjal bertujuan untuk membuat pengidap merasa lebih nyaman. Perawatan yang bisa kamu lakukan termasuk 1. Obat darah tinggi. Orang dengan penyakit ginjal dapat memperburuk tekanan darah tinggi. Dokter akan memberikan penghambat enzim pengubah angiotensin atau ACE atau penghambat reseptor angiotensin 2 untuk menjaga fungsi ginjal. 2. Obat untuk meredakan pembengkakan. Orang dengan penyakit ginjal kronis sering menahan cairan. Hal ini dapat menyebabkan pembengkakan di kaki serta tekanan darah tinggi. Obat diuretik yang dapat membantu mencegah keseimbangan cairan dalam tubuh. 3. Obat untuk mengatasi anemia. Suplemen hormon eritropoietin, terkadang dengan tambahan zat besi, membantu memproduksi lebih banyak sel darah merah. Obat berfungsi untuk menghilangkan kelelahan dan kelemahan yang terkait dengan anemia. 4. Obat penurun kadar kolesterol.
Dokter mungkin merekomendasikan obat statin untuk menurunkan kolesterol. Pengidap penyakit ginjal kronis seringkali memiliki kadar kolesterol tinggi yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. 5. Obat untuk melindungi tulang. Suplemen kalsium dan vitamin D dapat membantu mencegah kelemahan tulang dan menurunkan risiko patah tulang. Dokter mungkin akan meresepkan obat pengikat fosfat untuk menurunkan jumlah fosfat dalam darah dan melindungi pembuluh darah dari kerusakan oleh endapan kalsium atau kalsifikasi. Yang keenam, diet rendah protein. Cara ini bisa kamu lakukan untuk meminimalkan produk limbah dalam darah. Dokter mungkin akan merekomendasikan jenis makan rendah protein untuk meringankan kinerja ginjal. Yang ketiga, pengobatan penyakit ginjal stadium akhir. Jika ginjal tidak dapat membuang kelebihan limbah dan cairan dengan sendirinya, berarti pengidap mengalami gagal ginjal lengkap atau stadium akhir. Jika kondisi ini terjadi, pengidap memerlukan cuci darah atau transplantasi ginjal. 1. Dialisis. Dialisis berarti menghilangkan produk limbah dan cairan ekstra dari dalam darah ketika ginjal tidak dapat lagi melakukannya. Cara ini dokter lakukan dengan memasukkan tabung tipis ke dalam perut dan mengisi rongga perut dengan larutan dialisis untuk menyerap limbah dan cairan berlebih. 2. Transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal merupakan prosedur yang dokter lakukan dengan menanam ginjal sehat dari pendonor ke dalam tubuh pengidap. Ginjal yang dokter transplantasikan dapat berasal dari donor yang sudah meninggal atau masih hidup. Bagi pengidap yang memilih untuk tidak menjalani cuci darah atau transplantasi ginjal, pilihan ketiga adalah mengobati gagal ginjal dengan tindakan konservatif. Tindakan konservatif akan mencakup pada manajemen gejala, perencanaan perawatan lanjutan, dan perawatan untuk membuat pengidap merasa nyaman. Komplikasi gagal ginjal kronis. Pengidap kondisi-kondisi tertentu yang berisiko mengarah ke penyakit ginjal kronis seperti diabetes dan tekanan darah tinggi, dokter sarankan untuk mewaspadai perkembangan penyakit. Penyakit ginjal kronis dapat mempengaruhi hampir setiap bagian tubuh. Komplikasi yang bisa saja terjadi meliputi 1. Retensi cairan yang dapat menyebabkan pembengkakan di lengan dan kaki, tekanan darah tinggi, atau cairan di paru-paru atau edema paru. 2. Peningkatan mendadak kadar kalium dalam darah atau hiperkalemia yang dapat mengganggu fungsi jantung dan dapat mengancam jiwa. 3. Anemia. 4. Penyakit jantung. 5. Kelemahan tulang yang meningkatkan risiko pada tulang. 6. Penurunan gairah seks, disfungsi ereksi, atau penurunan kesuburan. 7. Kerusakan pada sistem saraf pusat yang dapat menyebabkan kesulitan berkonsentrasi, perubahan kepribadian, atau kejang. 8. Penurunan respon imun yang membuat pengidap lebih rentan terhadap infeksi. 9. Perikarditis, yaitu peradangan pada selaput mirip kantung yang menyelubungi jantung atau perikardium. 10. Komplikasi kehamilan yang berisiko membahayakan ibu dan janin dalam kandungan. Dan yang terakhir, kerusakan permanen pada ginjal pada pengidap penyakit ginjal stadium akhir yang membutuhkan dialisis atau transplantasi ginjal untuk bertahan hidup. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata selama saya menjelaskan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata dari saya, terima kasih.